amat gitu kan akan sampai salah tempat kata gitu. Jadi kalau niatmu yang salah ya kan, makanya waktu bekerja mau kerja di sini harus benar-benar kita sesuaikan dulu dengan niatnya mau ngapain gitu. Supaya kita jadi orang yang sukses. Nah, untuk niat yang baik gitu kan, jadi kita harus ada 3 komponen. Jadi nek jenengan untuk mencapai sesuatu kan biasanya gini, kita punya harapan, kepengen golek apa, terus habis itu setelah dapat harapan, supaya dapat harapan kan kita harus punya kompetensi atau skill atau modal kapital. Wong kerja itu kapital, terus kemudian harapan, terus yang kedua kalau ada orang akan disebut lagi adalah orang akan punya income atau pendapatan. Ada 3 komponen itu. Namun ketiganya ini orang tuh kalau mau sukses jangan semuanya harus tinggi semua. Kalau orang mau lagi ngerintis awal, kita harus punya harapan yang tinggi untuk mencapai. Terus kemudian kalau udah punya harapan tinggi, kita harus memperkuat kemampuan kita. Skill lain jenengan apa? Misalnya mau berbisnis, saya mau bisnis ayam, ya jenengan di kampung jenengan. Nah, bisnisnya berarti kita harus punya harapan orang sukses bisnis ayam. Kemudian jangan hanya mengharapkan untungnya banyak, namun mengharapkan skill ayam itu bagaimana bisa dapat ini. Nonton pasar, udah ngerti musim corona ini piye kan. Terus nonton ilmune kandang kan. Terus ilmune ngelola pitik iki piye. Pas musim udan iki piye kudu ngerti kabeh. Jadi nek jenengan nonton Cristiano Ronaldo ya. Waktu awal-awal berkarir kan, dia kan mesti ya latihan berapa puluh jam tuh kan. Enggak mengharapkan, janganlah kita mengharapkan gaji sing dhuwur gitu katanya gitu. Kalau kita sudah dapat gaji itu akan menyesuaikan katanya gitu. Jadi maksudnya misalnya jenengan kalau di pabrik-pabrik itu kan, misalnya jenengan Mbak Siti lah biasanya kan dengan kerja anyar biasanya sing rumah tangga rata-rata 15.000 kan. Karena wis suwe kan mesti wah iki apik tambahi kan. Karena skill dapat, tambahi skill conggonnya tambah mesti akan ada tambahan. Terkadang orang ngomong skill bahasa Mandarin, ngapain mau kerja kene diperintah nggo bahasa Indonesia iso kan kan. Enggak apa-apa, jangan skill bahasa Mandarin perlu, tujuannya apa? Ternyata dapat rezeki nok jaba. 1 minggu lagi ana libur corona, Pak, resek apa wong kan. Nah, itu gara-gara skill bahasa Mandarin. Jadi orang itu kita harus meningkatkan skill kapabilitasnya. Jadi di ilmu itu ya kita juga meningkatkan, dan jangan hanya mengharapkan gajinya besar. Ini kadang tuh orang tuh terlena dengan tujuan kita udah niatnya mau jadi sukses gitu. Setelah mau sukses itu, ketika kita dapat uang banyak udah terlena. Tujuanku kan Taiwan itu artinya misalnya Pak Halim misalnya kan. Saya mau ke Taiwan gini-gini terus terlena. Wah, untuk tambahan skill dodolan kan. Terus terlena dodolan terus, skill yang lain nggak diperhatikan. Kita harus tahu tujuan kita awalnya, harus disesuaikan niat kita mau ngapain satu kan. Terus kompetensinya misalnya kayak skillnya dengan ditambahi. Wah, aku tujuanku Taiwan itu misalnya ya ke Taiwan itu saya nambah modal. Berarti kan niat kita harus cari modal. Jadi jangan hanya niat kalau sudah dapat uang banyak wah terlena. Itu koleksi gitu kan. Misalnya wong lanang-lanang biasanya kan motor gitu. Terus kan kayak bojone jelas selesai kan. Ono model lampu anyar tuku kan. Nah, itu penyakitnya wong lanang gitu kan. Penyakitnya ibu-ibu biasanya ana kerudung siji gitu kan. Nek Indonesia biyen gua tuku gelas gue ngombe, gelas gue tuku panci kan. Panci gue masak gue masak rendang, gue masak beda-beda kan. Nah, itu penyakit orang. Jadi kita harus fokus di manapun. Jadi kalau kita mau jadi sukses itu niat kita fokuskan tujuannya mau ngapain, terus skill kita juga kita niatkan ke sana. Itu dari ilmu manajemen kan. Jadi ini yang pernah saya peroleh gitu Pak. Jadi contohnya yang mau Ronaldo, Messi kan. Jadi kita jangan hanya mengharapkan sesuatunya itu besar. Mengharap imbalannya itu besar. Imbalan itu pasti akan ada mengikuti. Jadi kalau misalnya jenengan gini, waduh lagi musim corona, biasanya kerja normal sekian shift kok ini jadi ini. Ya berarti kita harus bisa meningkatkan skill
cari peluang yang lain orangnya. Peluang-peluang misalnya Pak Halim kan peluangnya apa? Jual beli ya. Ilmu jual beli ini Pak, itu harus ditingkatkan terus, wirausaha Pak. Nah, tapi pas di Indonesia harus bisa jadi berkembang gitu. Saya itu Pak dari kecil tuh diajak orang tua saya di pasar urut saya gitu, Pak. Jadi ya ngerti gitu kan. Terus misalnya apa? Ya dimanapun itu misalnya pas saya di suatu tempat yang baru, itu saya tak golek biasanya pasar. Supaya tahu, oh pertama kan orang kalau pergi ke suatu daerah itu kita lagi duit gajinya lagi kecil gitu kan, belum punya dapat tambahan lain-lain. Jadi kita harus nggak bisa kita apa mencari tambahan gaji kan. Jadi kita mengoptimalkan uang yang ada. Jadi kita harus bisa ngepres pengeluaran dulu. Gitu. Kalau sudah tahu pengeluaran minimal seperti ini, pengeluaran normal, pengeluaran minimal kan harus tahu kan. Kayak yang tadi cerita yang ini kan. Jadi setelah itu baru kita bisa ekspansi. Gitu. Orang bisnis itu ekspansi. Gitu. Jadi saya dulu pernah di ini perkumpulan gitu teman-teman itu juga sama nggawe usaha opo gitu. Jadi supaya kita bisa punya passive income. Passive income itu kayak jenengan itu punya tambahan inilah pendapatan selain pendapatan utama. Itu juga perlu. Jenengan punya gaji itu kalau di dalam ini kita kalau saya itu mengelompokkannya ada 3 atau 4 ya. Jadi pertama, jenengan punya gaji. Ada yang untuk fixed asset. Di tabungan sing ora entuk diutak-utik. Itu kudu duwe. Misalnya jenengan saat ini gaji 20.000 gitu. 1.000 2.000 kudu duwe, disisihkan nggo kuwi. Niku Pak. Terus kedua, contoh caranya piye tuku emas, itu ora bakalan iku. Nek jenengan tabung nang Indonesia ya, kok iki lagi tonggo iki ono sing lara mesti kepotong. Jipuk meneh. Terus ana sing dienggo apa tabungan namun iso dienggo rada fleksibel. Jadi tak ora terlalu jangka panjang. Misal sesuk soal harus dijual untuk dibelikan yang lebih besar lagi ya enggak apa-apa. Terus gue bisnis kecil-kecilan itu kudu duwe. Walaupun sithik misalnya ono konien untuk bonus, ya ono suatu saat gue tuku handphone anyar ya perlu lah apa sesekali gitu kan. Gue ben seneng lah gitu kan. Namun setidaknya ini juga tukoknya emas batangan itu perlu. Jadi supaya kita dengan niatnya untuk jadi orang sukses itu juga terus karena orang sukses itu biasanya punya aset, kita harus punya aset juga. Terus harus punya kompetensi kita. Jadi nanti bisa disebut orang sukses dari rata-rata itu. Dia punya asetnya apa? Aset yang kita punya tadi tidak hanya bukan dengan ngomong sugih, wong pinter ngomong kan juga sukses gitu. Wong pinter duitnya akeh juga sukses juga. Ada orang misalnya jenengan kepala desa itu sukses, lalu duitnya orang akeh kok bisa mengaruhi orang lain kan ada kan orangnya. Jadi macam-macam orang sukses itu tergantung kita ini mau ke mana. Ya aku kadung jadi pekerja ini. Ya kita coba nek ora itu ya anak-anak kita ya kita definisikan lagi. Dengan menyiapkan lah kita siapkan pas di sini ini. Kan sekarang tuh kalau saya malah kalau di saat ini kan jenengan keluarga di rumah kan malah iso mikir rodok ini. Rodok tenang gitu Pak. Wong lanang jadi alah Pak melok pabrik wae sing penting untuk duit. Ya perlu untuk duit, namun kan duit ini dioptimalkan. Kadang orang sama-sama digaji 20.000, sama-sama sehari 24 jam, namun penggunaannya beda-beda, ono sing macam-macam ya beda hasilnya gitu. Jadi ada orang yang pintar ngelola aset gitu kan. Aset itu misalnya ada dapat uang kadang 7 juta gitu kan. Ya udah, ini dibeliin sapi atau dibeliin apa, jadi biar nyantol untuk usaha-usaha kayak gitu kita harus ada. Saya dulu pas kerja di pabrik itu kalau dapat bonus saya beliin sapi Pak. Ya walaupun nanti akhirnya rugi juga, namun jadi kita punya usaha itu ada simpanan itu. Terus simpanan di bank itu ya punya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Jadi tetap kita bagi. Pas misalnya kayak bonus apa gitu ya dialokasikan ke situ. Kan jadi kan udah tahu misalnya udah keluarga kebutuhan anak per bulan berapa. Kan udah tahu kan keluaran. Anaknya saya cilik Pak Halim mah belum banyak kebutuhan guys. Kebutuhan tetangga paling apa? Itu Pak itu kuat Pak. Iya, namun harus orang itu semua punya kebutuhan, namun udah di skala prioritas. Nek uang manajemen namanya penting sama genting kan. Kabeh ku penting gitu kan. Nek genting saat ini kudu diselesaikan apa?
nek aku balik sih arep ngopo nek Indonesia harus kita siapkan. Nggih. Nah, misalnya ada teman saya lihat teman pekerja itu, aku gak duwe skill apa, aku skill dodolan. Balik gawe toko apa toko bangunan itu cocok itu. Tani dulu, Pak. Nek tani jenengan wis nek kene ra duwe skill apa? Petani juga agak kaget nanti. Nggih, bingung. Bingung nek misalnya skill dodolan nih Pak, jenengan berdua udah skill dodolan kan. Misalnya nek omah toko pertanian ae. Udah toko pertanian yang durung kuat apa? Gawe toko pertanian. Utawa nek sing omahe cedak perumahan sing rata alat listrik kayak gini itu lumayan. Jarene wong lho, aku gak ngerti, aku gak punya usaha di bidang itu. Terus cat gitu kan. Wong kan rata-rata mesti bangun tiap minggu, mesti ono wong tuku itu. Toko lampu apa-apa itu mesti ono wong butuh itu. Yang hal-hal yang kayak gitu, kita juga sama jenengan harus siap ya, Mbak. Misalnya jenengan sekarang lagi seneng apa? Wong dodol apa? Ngedol mau Pak? Sing pitik-pitik mau kan, pabrik udah kukut gitu kan. Kandangnya dituku nek perlu malah sekarang lagi murah toh. Dia butuh duit, apa tanahnya tak tuku sekarang kandangnya ya ngono Pak nek wani. Ora usah dienggo sik, dienggo simpenan nek perlu. Nek regane lagi bener-bener murah. Nek jenengan ada peluang itu jadi misalnya modalnya cukup gitu kan. Udah, saiki lagi ada wong do kukut, rugi-rugi ya. Kan didol murah Pak. Tuku ae saat beli kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat peluang tadi supaya kita jadi nyantol lah di sini kan, dan niatnya itu ada yang diperat.